Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh dan ketua pendidikan Zainul Hasan Genggong, yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG, yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Hifdil Islam MPD, serta Ustazah Sofiatun Nikmah MAG selaku dosen pembimbing kami yang sangat berjasa dalam pembuatan seminar proposal skripsi ini. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kami yang selalu mensupport dan mendoakan dalam pembuatan seminar proposal ini, dengan harapan semoga diberikan kelancaran, kesuksesan hingga akhir. Serta tidak lupa pula teman-teman kami yang sudah memberikan dukungan moral dan bantuan baik dari segi tenaga, pikiran, dan jasa dalam penyelesaian tugas ini. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen yang telah menguji kami dalam seminar proposal pada hari ini. Perkenalkan, kami atas nama Dewi Fatimah dengan NIM 2012 0337 0019 dari Program Studi Ilmu Tasawuf Fakultas Usuluddin Universitas Islam Zainul Hasan Genggong akan mempresentasikan seminar proposal kami yang berjudul Implementasi Wirid Qalbul Quran dalam meningkatkan sikap tasamu santri di Pondok Pesantren Ainul Hasan Wonorejo Maron. Alasan kami mengambil judul tersebut yang pertama adalah karena amalan Qalbul Quran termasuk penggalan dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, pendiri Pondok Pesantren Ainul Hasan merupakan mursyid atau ketua dari amalan Kitab Qalbul Quran. Yang ketiga, amalan Kitab Qalbul Quran ini telah diamalkan hingga keluar pulau. Kemudian yang terakhir, keistiqomahan di dalam mengamalkannya baik dari kalangan santri maupun para alumni. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang 3 bab. Bab yang pertama adalah latar belakang, bab yang kedua kajian teori, bab yang ketiga adalah metode penelitian. Bab yang pertama adalah latar belakang. Di tengah kondisi krisis akhlak, pondok pesantren merupakan alternatif yang perlu dikaji dan dijadikan contoh pembinaan serta peningkatan akhlak berupa sikap tasamu atau toleransi. Seorang pengasuh tidak hanya mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai, akan tetapi beliau juga menjadi contoh atau teladan yang baik bagi santrinya. Dan sebuah pesantren bercita-cita ingin meneruskan estafet perjuangan Nabi. Begitupun idealitas pesantren sebagai basic pertahanan ajaran-ajaran Islam. Akan tetapi realitanya justru berbalik. Ternyata prinsip-prinsip pesantren mulai bergeser di kalangan para santri, khususnya di kalangan para remaja. Pergeseran ini disebabkan karena kecenderungan mereka mengikuti budaya-budaya luar yang tak sejalan dengan prinsip pesantren. Berikut adalah kitab Qalbul Quran yang dikarang oleh pengasuh Pondok Pesantren Ainul Hasan Wonorejo Maron, yaitu Kiai Haji Ahsan Bahrul Ulum Budi, yang mana di dalam kitab ini terdapat banyak sekali khasiat yang akan didapatkan oleh orang yang membaca amalan daripada kitab Qalbul Quran. Salah satu khasiat yang akan didapatkan oleh seorang santri adalah peningkatan akhlak berupa sikap tasamuh atau toleransi. Salah satu bukti nyata dapat kita lihat di Pondok Pesantren Tartilul Quran atau PPTQ Al-Hanifiyah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Seorang santri yang bernama Bintang Balkis Maulana adalah
warga dari Desa Karangharjo, Banyuwangi tewas akibat penganiayaan yang dilakukan para seniornya di PPTQ Al-Hanifiyah. Kronologi daripada kejadian tersebut adalah suatu ketika Bintang mengirimkan pesan kepada ibunya Suyanti untuk minta dijemput pulang lewat aplikasi WhatsApp. Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, jenazah Bintang diantar oleh pihak pesantren dan terduga pelaku tiba di rumah keluarga di Banyuwangi. Kakak korban, Mia Nurhasanah, mengatakan saat mengantar jenazah adiknya, pihak pesantren mengatakan bahwa Bintang terjatuh di kamar mandi. Namun, saat jenazah diangkat, terdapat ceceran darah keluar dari keranda korban. Keluarga pun meminta agar kain kafan dibuka untuk melihat jenazah korban. Suyanti, selaku ibu korban, mengaku syok melihat kondisi anaknya. Saya ingin mencium anak saya, ternyata mukanya udah hancur, matanya bengkak, di leher seperti berlubang, sekujur tubuhnya dan paha banyak sundutan rokok, tangannya lebam-lebam, ungkap Suyanti, ibu daripada Bintang. Sang keluarga pun melaporkan kematian anaknya ke Polsek Glenmore, Polres Kediri Kota, lalu menetapkan 4 tersangka dengan inisial MN 18 tahun, MA 18 tahun, AK 17 tahun, dan AF 16 tahun selaku sepupu daripada korban, yang merupakan senior korban di ponpes yang sama. Beberapa hari sebelum hembusan nafas terakhir, pengasuh PPTQ Al-Hanifiyah Mayan Mojo Fatihun Nada mengaku awalnya mendapat kabar tewasnya korban karena terpeleset di kamar mandi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024. Dia menegaskan bahwa bukan karena penganiayaan. Bab yang kedua adalah kajian teori. Pada kajian teori kali ini terdapat beberapa variabel, diantaranya yaitu: pertama, wirid. Wirid adalah bacaan-bacaan dzikir, doa, atau amalan-amalan lain yang biasa dibaca ketika seusai sholat. Wirid juga dapat berarti sholat-sholat sunnah sebagai tambahan dari sholat wajib yang dilaksanakan pada waktu tertentu, baik itu siang ataupun malam, yang dikerjakan secara rutin setiap hari. Pengertian ini diambil dari sebuah buku karya M. Abdul Mujib Syafi'ah Haji Ahmad Ismail M. dengan judul Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali, Mudah Memahami dan Menjalankan Kehidupan Spiritual, cetakan 2009 halaman 574. Selain wirid, variabel yang kedua adalah kitab Qalbul Quran, yang mana kitab tersebut merupakan bendera daripada Pondok Pesantren Ainul Hasan Wonorejo Maron. Sebelum beliau mengamalkan wirid Qalbul Quran, beliau Kyai Haji Ahsan Bahrul Ulum Budi mendirikan sebuah pondok pesantren yang bernama Ainul Hasan di Desa Wonorejo Maron. Nama Ainul Hasan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu Ainul dan Hasan. Setelah kurang lebih 2 tahun beliau mendirikan pondok, beliau mendapat saran berupa perintah dari salah satu gurunya yang bernama Kiai Haji Abdul Basit As'ad agar supaya wirid Qalbul Quran itu dijadikan sebagai bendera di Pondok Pesantren Ainul Hasan Wonorejo Maron, Probolinggo. Variabel yang ketiga adalah tasammuh. Tasammuh berasal dari kata al-simah dan al-samaha yang berarti kemurahan, kasih sayang, dan pengampunan serta perdamaian. Tasammuh al-Islam secara pasti sudah sejajar dengan toleransi Islam. Menurut Ahmad Soleh, tasammuh dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama tasammuh antar sesama muslim berupa sikap tolong-menolong, sedangkan yang kedua tasammuh terhadap non-muslim seperti menghargai hak-hak non-muslim selaku bangsa Indonesia. Bab yang ketiga adalah metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif
di mana penelitian ini dilakukan objektif apa adanya tanpa memanipulasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis studi kasus, yakni peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang diteliti untuk menjelaskan mengenai keadaan dan mengapa kasus tersebut terjadi, sehingga peneliti mampu memaparkan keunikan dan kekhasan dari objek yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis maksud adalah yang pertama wawancara atau interview, kemudian yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah dokumentasi. Sekian video seminar proposal kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dari awal hingga akhir terdapat ucapan kami yang kurang berkenan di hati panjenengan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.